Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Rena Putri Lestari. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pajak lagi, tapi pembahasannya berbeda, yaitu tentang KUP, hak dan kewajiban wajib pajak, serta NPWP dan NPPKP. Dengan saya sendiri, yaitu Retno Putri Lestari dengan NIM C1B019010. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian KUP. KUP adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara meliputi tata cara wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Di sini terdapat beberapa istilah atau pengertian umum dalam membicarakan perpajakan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang pertama yaitu wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua yaitu badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Yang ketiga yaitu tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang keempat yaitu masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam satu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Dan yang kelima yaitu bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Nah, baiklah, yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya yaitu kewajiban dan hak wajib pajak. Yang pertama yaitu kewajiban wajib pajak. Berikut ini merupakan wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu yang pertama, mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Yang kedua yaitu melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak dan wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkannya menjadi pengusaha kena pajak. Dan yang ketiga yaitu mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak serta wajib pajak terdaftar atau dikukuhkannya atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang keempat yaitu menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kelima yaitu membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang keenam yaitu membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Yang ketujuh yaitu menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak yang orang pribadi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dan yang ke-8 yaitu yang pertama memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
Dan yang ketiga yaitu memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa. Selanjutnya yaitu materi mengenai hak-hak wajib pajak yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang pertama yaitu melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa. Yang kedua yaitu mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Dan yang ketiga yaitu memperpanjang jangka waktu yang disampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Yang kelima yaitu mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang keenam, mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas sesuatu. Yang pertama yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, yang kedua yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yang ketiga yaitu surat ketetapan pajak nihil, yang keempat yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, yaitu mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Yang ke-8 yaitu menunjuk seseorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ke-9 yaitu memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak. Selanjutnya yaitu materi tentang wewenang Fiskus. Khusus wewenang Fiskus dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 adalah yang pertama, melakukan penyuluhan kepada wajib pajak, yang kedua melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tidak bersalah, yang ketiga yaitu menindaklanjuti hasil verifikasi atau penelitian, yang keempat yaitu melakukan penyidikan, yang kelima melakukan penagihan pajak, yang keenam hak mendahului, dan yang ketujuh hak mengurangi atau dan menghapus sanksi. Materi yang selanjutnya yaitu kewajiban Fiskus. Kewajiban Fiskus ini diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Yang pertama yaitu kewajiban untuk membina wajib pajak, kewajiban menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, kewajiban merahasiakan data wajib pajak, dan kewajiban melaksanakan putasa. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai wewenang penyelidik. Wewenang penyidik tersebut yang pertama adalah menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Yang kedua yaitu meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran keperbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga yaitu meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kelima yaitu melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Yang keenam yaitu meminta bantuan tenaga ahli untuk rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketujuh yaitu menyuruh, berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung. Yang ke-8 yaitu memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang 9 yaitu memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang 10 yaitu menghentikan penyidikan dan atau yang ke-11 melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi NPWP dan NPPKP. NPWP atau nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak setiap
wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Sedangkan NPPKP atau nomor pengukuhan PKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapatkan nomor pengukuhan PKP atau NPPKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terkait kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Yang selanjutnya yaitu fungsi pendaftaran dan pencantuman NPWP dan NPPKP. Selain sebagai identitas wajib pajak, NPWP juga berfungsi untuk menjaga ketaatan dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan karena seseorang telah memiliki NPWP akan lebih mudah terakses oleh DJP. NPWP juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam administrasi perpajakan sehingga memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Selanjutnya yaitu fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak. Selain digunakan untuk mengetahui barang hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas iuan serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Yang selanjutnya yaitu penghapusan NPWP. Permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak dapat dilakukan yang pertama yaitu diajukan permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak oleh wajib pajak dan atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua yaitu wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Yang ketiga yaitu wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu penghapusan NPWP. Yang keempat yaitu wajib pajak orang pribadi wanita menikah dan tidak melaksanakan kewajiban pajak sendiri. Penghapusan nomor pajak wajib pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila wajib pajak yang piutangnya dihapuskan akibat tidak memiliki kekayaan atau dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan nomor pokok meninggal tanpa warisan wajib pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu materi terakhir tentang penghapusan NPPKP. Pencabutan atau pengukuhan pengusaha kena pajak dilakukan oleh Direktur Pajak apabila yang pertama pengusaha kena pajak pindah alamat ke naungan KPP lain. Yang kedua yaitu pengusaha kena pajak menyalahgunakan pengukuhan. Yang ketiga adalah peredaran bruto pengusaha kena pajak tidak melebihi batasan pengusaha kecil. Dan yang keempat yaitu kewajiban PPN pengusaha kena pajak dipusatkan di tempat lain. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.